Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Griffin Sulawesi, N101 KPD, dosen SK, program studi Kependidikan Universitas Kristen Indonesia Maluku tahun 2021. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi tubuh manusia, sistem kardiovaskuler. Teman-teman, ini adalah gambar dari anatomi fisiologi sistem kardiovaskuler. Berikut kita lihat definisi dari sistem kardiovaskuler. Nah, teman-teman, sistem kardiovaskuler adalah kumpulan organ yang bekerja sama untuk fungsi transportasi dalam manusia. Sistem ini bertanggung jawab untuk membersihkan darah yang mengandung metabolisme, hormone, zat kekebalan tubuh, dan zat lainnya. Berikut kita lihat bagian-bagian kardiovaskuler. Pertama, jantung, komponen darah, dan pembuluh darah. Pertama, teman-teman, ini adalah gambar dari jantung. Teman-teman, jantung adalah organ yang sangat penting kita, karena jantung bekerja sebagai pompa untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi ke jaringan tubuh lainnya, dan jantung adalah organ yang tidak bekerja atau stop. Teman-teman, fungsi jantung adalah memompa darah ke tubuh dan menangani kembali setelah dibersihkan oleh paru-paru. Hal ini berarti bahwa fungsi jantung manusia adalah alat atau organ pemompa darah pada manusia. Berikut kita lihat bagian-bagian pada jantung. Yang pertama, perikardium. Ialah sejenis membran serosa yang menghasilkan cairan serus untuk melumasi jantung selama berdenyut, mencegah gesekan yang menyakitkan antara jantung dan sekitarnya. Perikardium berada pada bagian tengah jantung, berfungsi sebagai penyangga untuk jantung untuk berada dalam posisi. Dua serambi atau kardium merupakan bagian jantung atas yang terdiri dari kanan dan kiri. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Dan serambi kiri berfungsi untuk memberi darah bersih dari. Yang berikut kita lihat bagian-bagian jantungnya, yaitu bilik atau ventrikel, merupakan bagian kanan dan kiri. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru, sementara itu bilik kiri berfungsi untuk memompa dari jantung. Yang keempat, ada katup. Katup ada 4 katup yang menjaga aliran darah, mengalir ke semua arah. Yang pertama, katup tricuspid, yaitu katup yang mengatur aliran darah antara serambi kanan dan kanan. Yang kedua, katup pulmonal. Katup ini mengatur aliran darah dari bilik kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah paru-paru untuk ambil oksigen. 3. Katup mitral. Katup ini mengalirkan darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru mengalir ke kiri ke bilik kiri. 5. Katup artora. Katup ini membuka jalan bagi darah kaya akan oksigen dari bilik kiri ke aorta atau arteri. Teman-teman, ini adalah gambar katup pada jantung. Teman, ini gambar gampang. Ini adalah gambar jantung. Berikut teman-teman lihat. Teman-teman, jenis penyakit yang paling umum terjadi adalah jantung koroner. Jadi, karena adanya penyumbatan darah arteri akibat penumpukan kolesterol. Hal ini menyebabkan oksigen tidak mampu mencapai jantung, sehingga fungsi jantung. Kedua, penyakit bawaan. Yang ketiga, diabetes. Keempat, ya. Berikut kita lihat. Ini adalah gambar dari teman-teman. Secara keseluruhan, fungsi darah manusia terdiri atas plasma darah, sel darah putih, dan trombosit atau pembuluh darah merupakan seluruh bagian tubuh untuk menyampaikan darah ke seluruh tubuh. Darah memberikan
Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk jenis-jenis sel darah. Teman-teman, sel darah merah terkenal warna merah pekat dengan jumlahnya sel yang banyak di darah dibanding sisi darahnya, yaitu leukosit dan trombosit. Teman-teman, sel darah merah terbentuk dari sumsum tulang belakang dan dikendalikan oleh yang pertama diproduksi oleh sel, yaitu eritropoietin. Sel darah merah akan mengalami proses di sumsum belakang, baru kemudian dilepas ke aliran darah. Berikut sel darah putih. Teman-teman, dibandingkan dengan sel darah merah, sel darah putih memiliki jumlah yang jauh lebih sedikit dalam seluruh komposisi. Begitu komponen darah ini melakukan tugas yang tidak lain, yakni melawan virus, bakteri, jamur, memicu perkembangan penyakit. Hal ini karena darah putih memproduksi antibodi yang akan membantu memerangi satu. Teman-teman, berikut adalah jenis-jenis sel darah putih yang diproduksi oleh sumsum belakang lengkap dengan normalnya. Yang pertama, neutrofil 10-60%, kedua limfosit 20-40%, yang ketiga monosit 2-4%, yang keempat eosinofil 1-4%, basofil 5-2%. Semuanya memiliki tugas yang sama untuk menjaga tubuh. Masa hidup sel darah putih pun cukup lama, bisa dalam hitungan hari, bulan, tahun. Berikut trombosit. Teman-teman, sedikit berbeda dengan sel darah putih dan merah. Trombosit sebenarnya bukan sel. Trombosit atau kadang disebut juga darah adalah komponen sel kecil. Komponen darah yang satu ini juga disebut sebagai trombosit memiliki peran penting dalam proses darah saat tubuh. Tepatnya trombosit akan membentuk sumbatan bersama benang fibran guna menghentikan pendarahan, sekaligus paru. Teman-teman, jumlah trombosit normal di dalam darah itu antara 100.000 sampai 4.000 trombosit per liter darah. Jika jumlah trombosit lebih tinggi dari normal, dapat mengakibatkan pembekuan darah yang tidak dilakukan. Akhirnya bisa berisiko menimbulkan penyakit stroke dan serangan jantung. Sementara itu, bila seseorang kekurangan jumlah trombosit di darah, maka akan menyebabkan penyakit darah sulit. Berikut peredaran darah bagian yaitu peredaran besar dan darah kecil. Sistem peredaran darah besar adalah peredaran darah dari jantung yang dialirkan ke seluruh tubuh melalui arteria. Selanjutnya, darah kembali ke jantung melalui vena. Kedua, kecil. Sistem peredaran kecil yaitu peredaran darah dari keluar dari bilikan jantung menuju ke arteri alis paru. Di dalam paru-paru terjadi pertukaran dengan oksigen. Darah yang kaya oksigen masuk melalui alis ke jantung. Ini adalah gambar dari berikut gangguan penyakit. Pertama, anemia, kedua anemia plastik, tiga anemia sabit, empat leukemia, yang kelima leukemia, keenam teman-teman, tiga adalah dari teman-teman. Pembuluh darah merupakan bagian dari sistem sirkulasi tubuh manusia. Fungsinya adalah untuk dari jantung seluruh.
Yang berikut kita lihat jenis. Ada 3 jenis pembuluh darah. Ada beberapa macam pembuluh darah nadi dalam. Untuk pembuluh nadi utama disebut dengan aorta dan letak di kiri dan bersih oksigen ke kedua pembuluh darah. Teman-teman, pembuluh darah vena yang paling besar dikenal dengan cava dan memiliki 2 jenis, yakni vena cava superior dan vena cava inferior. Vena cava superior terdapat di arterium kanan dan berfungsi membawa darah karbon dioksida tubuh bagian atas. Sedangkan vena cava anterior terletak di atrium dan berfungsi membawa darah kaya karbon dioksida dari tubuh bagian bawah ke jantung. Selain itu, pada jantung ada bagian atrium kiri terdapat pembuluh darah balik yang berasal dari paru dan dikenal dengan pulmonalis. Teman-teman, vena pulmonalis terdiri dari 2 saluran yang ujungnya menyatu dan satu pembuluh darah di paru-paru kiri dan satunya di paru kanan. Pembuluh darah ini membawa darah. Berikut pembuluh kapiler. Teman-teman, pembuluh darah kapiler menjadi pembuluh darah yang paling kecil di badan. Pembuluh darah ini merupakan bagian dari yang bercabang hingga menciptakan ukuran yang kecil. Fungsi pembuluh darah kapiler berhubungan langsung dengan dalam pembuluh darah tersebut terjadi proses keluar masuk saat terlarut dan cairan tubuh, serta ada juga pertukaran oksigen hingga hasil ekskresi dengan jaringan yang ada di sekitar. Sementara itu, peredaran darah manusia dibagi menjadi 2 jenis, yakni peredaran kecil dan peredaran darah kecil. Sedangkan sistem peredaran besar yakni seluruh tubuh dan kembali lagi. Teman-teman, kita lihat pertama, tekanan darah tinggi atau hipertensi, salah satu gangguan pada darah yang terjadi adalah 2. Aterosklerosis, 3. serangan jantung, 4. Fibrosis vena dalam, 5. Leukemia, 6. Stroke. Pustaka Wes Irianto, 11. Anatomi dan fisiologi, penerbit Alfabeta Bandung. Ya teman-teman, mungkin itu adalah anatomi fisiologi manusia.